Biasanya kalau jawabannya itu tinggal nunggu apa seniman mau atau tidak. Nah, jawaban ini kadang-kadang juga belum tentu bisa menjadi jaminan bahwa seniman akan terus bisa bisa bekerja sama dengan kita. Jadi yang penting surat ajakannya ada dulu, kemudian kalau sudah oke, baru kita bikin surat kontrak. Surat kontrak ini penting sekali. Mohon bukan hanya berdasarkan kepercayaan, karena sekarang zamannya sudah zaman banyak sekali alasan-alasan ataupun hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa perkirakan hadirnya tiba-tiba dan kemudian membuat kita kadang-kadang juga bingung. Sehingga saya kira surat kontrak seniman ini juga harus dibuat, sekalipun tuh konteksnya tidak terlalu detail lah. Isinya berbagai macam hal, mulai dari urusan waktu, proses, sampai hal-hal yang sifatnya misalnya ke harga atau publikasi-publikasi. Terutama di sini kita akan berhubungan dengan persoalan karya atau hak cipta, ya, etika penyelenggaraan dan hak cipta. Hak cipta ini kan tiba-tiba menjadi satu, kadang-kadang sebuah momok tapi juga penting gitu. Karena kebudayaan di sini di Indonesia maksud saya tidak berawal dari persoalan itu, karena semua hal adalah milik bersama gitu. Semua aturan-aturan hak cipta itu kan datangnya, atau budaya hak cipta datangnya dari barat yang kemudian menjadi satu aturan pribadi, misal milik seniman A ya seniman A sampai segitu tuh. Oke, yang selanjutnya adalah setelah itu semua kita kerjakan, ini jika pameran itu tidak didanai oleh mitra atau sponsor atau pihak-pihak yang lain, ya saya kira kita tinggal jalan tanpa harus membuat proposal. Dalam artian kita membuat proposal untuk mencari dana dalam hal. Jadi untuk nomor 2 ini sangat bergantung betul pada persoalan siapa yang mendanai. Kalau misalnya dananya sudah tidak ada masalah, apakah kita perlu bikin proposal atau tidak, itu juga bisa direncanakan diadakan atau tidak. Jadi bisa ya bisa tidak. Tetapi pada prinsipnya kalau pameran kecil yang sifatnya hanya pameran misalnya pada galeri-galeri privat maupun galeri komersial yang sudah biasa kita jalankan, nggak usah bikin proposal, saya kira udah bisa. Tapi kalau untuk festival atau apa gitu, kita perlu kayaknya, karena di sana kita pertama memang akan menggalang dana fundraising gitu, dan banyak kemitraan-kemitraan yang akan terjalin di sana, termasuk berbagai macam kelompok kesenian yang ingin bergabung, tetapi kita harus membuat satu keterangan acara berupa proposal itu. Ya, itu. Kemudian yang ketiga contoh proposal ada di buku saya. Saya tidak membawa proposal karena kalau kita bicara proposal sebenarnya ada dua pemikiran dalam pikiran saya. Proposal yang dipakai sebagai bagian dari publikasi event atau pameran, maupun proposal yang dipakai untuk ajuan karya. Jadi seniman itu kadang-kadang membuat dua proposal itu ketika mau pameran. Proposal yang berupa bagian-bagian dari karya atau detail-detail karya, dan proposal untuk mencari dana. Artinya bukan karya. Jadi ada dua proposal itu. Tapi yang saya maksud di nomor 2 tadi adalah proposal untuk pencari dana. Itu yang paling sering dilakukan. Nah, di nomor 3 ini ada dua yang saling terkait, jadi tidak bisa sendiri-sendirikan. Dan yang dilakukan bisa bersamaan, sangat biasanya bersamaan juga. Bukan cuman dua hal ini, poin A maupun poin B ini
juga tidak bisa dikerjakan dengan waktu yang singkat. Ini dikerjakan dalam waktu hampir mengurangi waktu seluruh waktu yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pameran itu. Jadi ada dua hal. Yang pertama, strategi publikasi ya. Ini publikasi yang dilakukan untuk melamar seniman, terutama melamar orang yang mau kita ajak untuk berpartisipasi dalam persoalan konten isi pameran. Yang kedua adalah strategi publikasi untuk masyarakat, mitra. Masyarakat di sini saya bagi dua, mitra dan pers. Bisa masyarakat pendukung dan masyarakat apresian. Dalam hal ini saya hanya ingin mewakili apresian itu dengan pers, karena nanti lewat mereka lah kita bisa mengundang masyarakat. Di sini perlu berbagai macam teknik pendekatan maupun metode dalam proses publikasi. Publikasi ini bisa dilakukan dengan cara pertama pembuatan siaran pers, kedua konferensi pers nanti, ya. Kemudian poster, kemudian mungkin juga ada sekarang udah mulai umum, yaitu CD interaktif. Pembuatan CD interaktif itu bisa dimanfaatkan bila ada stasiun-stasiun TV ingin merespon itu, jadi tidak susah-susah untuk CD atau film interaktif itu bisa dijalankan. Yang terakhir itu bisa katalog, bentuknya katalog. Itu juga salah satu dari sistem publikasi yang harus dilakukan di dalam sebuah pameran. Tapi bukan berarti kemudian setiap pameran harus ada katalog. Kalau memang nggak mampu bikin katalog, ya gimana caranya supaya penonton tuh tahu maksud kita. Ya berupa fotokopian begini saya kira tidak masalah, selama memang kontennya kita sampaikan ke masyarakat dan masyarakat tahu. Oke. Ini ada satu teknik sederhana. Kalau misalnya dana itu tidak banyak untuk dana publikasi, kita hanya bikin poster aja. Poster bisa sederhana, bisa besar, maksud saya bisa lebih besar lagi. Di sini poster, di baliknya itu adalah keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk memberitahu apresian. Jadi ini bisa berisi tulisan-tulisan pengantar maupun kuratorial, dan daftar karya maupun segala hal lah yang perlu diinformasikan kepada publik. Jadi itu menghemat dana. Jadi kalau memang kertas ini dipakai untuk poster, ya tinggal nempel sebelah ini. Kalau untuk katalog tinggal digulung, ditaruh di meja. Ya, itu bagian dari pameran yang penting, dan fungsi katalog sebenarnya sangat banyak. Jadi pertama itu adalah memang sebagai bagian dari referensial yang kita ajukan kepada publik, ya. Yang kedua itu adalah dokumentasi pameran, ya, fungsi katalog itu. Yang ketiga adalah bagian dari publikasi, ya, publikasi. Dan yang keempat ini adalah sebagai souvenir. Jadi kalau di Jogja ini ada cerita kecil tentang pembukaan pameran. Jadi orang itu ke pembukaan pameran itu tujuan pertamanya ada dua. Makan. Itu biasa di ritual makan dulu. Ini karena mahasiswa sih yang datang. Jadi mahasiswa semua pada kos gitu. Nah, pembukaan pameran itu jadi ajang pertemuan sekaligus makan enak gitu. Mungkin di sini belum terjadi. Di Jakarta dan di Jogja itu. Jadi kami sini makan jadi budaya juga. Oh iya betul. Jadi kami punya semacam istilah namanya snacker gitu. Snacker gitu. Jadi snacker, dan yang kedua adalah kataloger gitu. Pencari katalog. Jadi katalog tuh mereka dokumentasikan. Saya senangnya pada mereka, katalog sejelek apapun tuh mereka dokumentasi, dan baru nonton pameran ya gitu. Itu otomatis lah ya. Itu secara khusus pembicaraan tentang katalog.
Kemudian dengan pers, tentu saja kita perlu membuat siaran pers yang sifatnya tidak serta-merta kita membuat langsung mengirim. Alangkah baiknya persoalan pers ini kita ajukan dulu. Bagaimana sebaiknya kita buat siaran pers ini, sistemnya. Jadi kalau selama ini saya ketahui bahwa ada beberapa media yang punya sifat dan keunikan tersendiri. Misalnya dari waktu terbit, ada media yang terbitnya per minggu atau per bulan atau 3 bulanan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pingin memberi informasi pameran yang ada di Manado ke visual art, majalah visual art, bisa, sangat bisa. Itu harus dikirim, paling enggak kita harus tahu dulu deadline pengiriman kapan. Ya. Jadi itu yang lebih penting adalah mengetahui deadline per media. Jadi kalau mau kita kirim ke Kompas, ke agenda seni, itu kan ada Kompas di agenda seni, itu ada di situ. Kita perlu tahu bahwa Kompas itu biasanya deadline untuk pengiriman informasi itu pada hari Kamis. Jangan kirim informasi pada hari Sabtu, pasti. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sambil bekerja saya beri informasi di Mall Megamas itu diberikan kesempatan setiap seniman untuk berpameran di sana. Itu dibayar sebetulnya 1 meter itu 500.000 setiap hari. Tapi untuk seniman itu free. Sebagai rasa kepedulian Pak Beni Tungka, pimpinan di kawasan Megamas. Yang berpameran di situ pelukis, pematung, termasuk Dr. Yongki diharap-harap untuk bisa berpameran di sana. Dan seni kerajinan. Tidak sekedar untuk kawasan Manado, tapi juga diberi kesempatan untuk kawasan untuk dari daerah, kabupaten dan kota seluruh Sulawesi. Caranya berkoordinasi beberapa karya, gimana caranya memaksimalkan 5 karya dimasukkan dalam satu bidang, itu juga cukup membutuhkan satu kepekaan sendiri. Tapi lebih kayaknya justru dengan yang kayak begini nih justru buat saya lebih berirama gitu, lebih dinamis. Tapi kalau misalkan masalah apakah itu terasa membeli atau enggak, ya kalau saya sih lebih ke bagaimana orang menikmati karyanya ya, maksudnya. Nah, ini dari galeri penting. Jakarta ya? Iya, Jakarta. Itu lokal sana biar enggak tutup mata aja besok. Kalau ini mau bawa di kantor polisi fotonya ini. Wanted.